Kenapa seseorang bisa bunuh diri? Ada banyak sekali alasan yang membuat seseorang bisa memutuskan melakukan bunuh diri. Kesepian, depresi berat hingga gangguan jiwa, doktrin suatu kepercayaan dan banyak hal lainnya. Ada sebuah cerita yang sangat menarik mengenai bunuh diri. Pada suatu hari di sebuah pulau terpencil yang tidak pernah ada satupun kasus bunuh diri, ada seorang anak laki-laki usia remaja dimarahi oleh ayahnya sehingga dia menangis dan pergi dari rumah. Ketika berada di jalan, dia menemukan sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Di sana sudah sangat lama tidak ada orang tinggal dan tidak ada yang peduli terhadap rumah tersebut. Anak tersebut masuk ke dalam rumah tersebut dan menggantung dirinya sendiri hingga tewas. Pada akhirnya kasus bunuh diri selesai begitu saja karena segala sesuatunya telah menjadi jelas penyebabnya karena anak tersebut dimarahi ayahnya dan dia mengalami depresi dan memutuskan menggantung dirinya sendiri. Setelah kematian tersebut muncul banyak sekali kasus bunuh diri lainnya di pulau tersebut dalam jumlah yang sangat banyak dan terus terjadi hampir tanpa henti dan terjadi pada anak-anak remaja dengan cara bunuh diri yang beragam. Guru-guru di sekolah mulai memberikan pelajaran bagi semua siswa tentang bahaya bunuh diri. Semua rumah ibadah di sana juga melakukan pembinaan mengenai bunuh diri dan ancaman masuk ke dalam neraka. Dan banyak organisasi masyarakat lain bergerak sangat keras melakukan sosialisasi mengenai bunuh diri untuk mencegah terjadinya aksi bunuh diri lainnya dengan berbagai cara. Namun semua yang mereka lakukan tidak berhasil sama sekali dan kematian akibat bunuh diri terus terjadi di pulau tersebut, bahkan semakin banyak terjadi pada remaja. Suatu ketika seorang anak laki-laki berhasil diselamatkan dari aksi percobaan gantung diri di sebuah rumah. Dia mengalami luka berat di lehernya namun berhasil diselamatkan tepat waktu dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa ahli psikolog mewawancarai anak tersebut dan berusaha tahu apa yang membuatnya bunuh diri. Sebenarnya anak tersebut baru saja ditolak cintanya oleh seorang perempuan. Dia sangat sedih dan mencoba bunuh diri namun gagal, tetapi sebenarnya dia sendiri tidak ingin mati. Berita mengenai bunuh diri di pulau tersebut sangat banyak di kalangan remaja. Dia terus mendengar hal tentang bunuh diri dan sama sekali tidak peduli. Hanya saja pada momen yang tetap dia tahu itu adalah saat yang tepat mencoba melakukan bunuh diri dan akhirnya dia memutuskan mencoba bunuh diri tanpa pernah ingin mati sama sekali. Selama ini media dan semua organisasi masyarakat sekali mengatakan anak-anak remaja. Hanya anak-anak remaja melakukan bunuh diri saat depresi. Kebetulan anak tersebut berada pada usia remaja dan sedang mengalami depresi. Dia merasa semua itu cocok dengannya. Makanya dia mencoba melakukan bunuh diri. Semua itu berasal dari mencoba. Tidak ada alasan lain selain mencoba. Mereka melihat kesamaan yang sama dengan orang lain dengan diri mereka. Remaja dan depresi. Kedua hal ini adalah faktor penting sebuah kecocokan yang membuat orang bunuh diri. Sebenarnya yang membuat anak-anak remaja tersebut melakukan bunuh diri adalah media yang memberitakan bunuh diri remaja dan semua organisasi yang melakukan kampanyekan anti bunuh diri. Misalnya penekanan kata jangan bunuh diri. Kata jangan adalah hal pertama dan tidak terlalu dipedulikan, namun bunuh diri adalah pokok permasalahan dan sangat dipedulikan. Sebaiknya kata jangan bunuh diri harus dirubah agar anak-anak remaja tidak mencoba bunuh diri. Misalnya kampanye masa depan yang cerah, mencari masa depan yang cerah dan pemikiran mengenai masa depan dalam hal yang kita perbuat masa sekarang. Maka bunuh diri tidak boleh dibahas agar anak-anak tersebut mencoba memikirkan masa depan mereka.
Sebenarnya bunuh diri sama saja dengan beberapa hal berikut, namun sering dianggap sesuatu yang biasa saja. Mencoba merokok. Remaja melihat teman mereka merokok dan mereka mencobanya. Mereka sama dan merasa punya kesamaan, makanya merokok adalah suatu kesamaan yang harus dicoba. Bermain sebuah game. Seorang anak melihat teman mereka dibelikan ponsel baru dan di sana ada game Free Fire dan teman mereka memainkannya. Anak itu pasti akan meminta kepada orang tua mereka untuk membelikan mereka ponsel dan bermain game Free Fire sama dengan teman mereka. Misalnya anak tersebut punya PS4 tetapi teman-temannya tidak punya PS4 dan hanya ponsel. Maka sebagus apapun game di PS, kalau temannya tidak ada yang bermain, maka penilaian terhadap game ponsel akan lebih baik di mata anak tersebut dibanding game yang ada PS4. Pacaran. Teman-teman, seorang pria memiliki pacar yang cantik. Sebenarnya konteks cantik di sini adalah perempuan berkulit putih, badannya kurus dan wajahnya seperti cewek Korea. Maka pria ini pasti akan mencari pacar yang cantik seperti ciri-ciri perempuan tadi. Dia tidak mau berpacaran dengan perempuan dengan ciri fisik hitam, gemuk. Mungkin terdengar rasis, namun faktor kesamaan dan kesepakatan apa itu cantik sudah sangat jelas pada konteks ini. Jika suatu saat nanti artis-artis Afrika menjadi terkenal di seluruh dunia, maka standar mengenai kecantikan dan jelek pasti akan berubah juga. Secara psikologis, semua hal seperti bunuh diri, merokok, permainan, berpacaran memiliki kesamaan dan pola yang sama, namun dampak yang berbeda saja. Bahkan ada pandangan yang sama mengenai aksi radikal teroris yang menggunakan ajaran agama sebagai pembenaran aksi bom bunuh diri mereka. Yang dilakukan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri bukanlah hanya membunuh orang yang berbeda dengan mereka dan dianggap penjahat, namun mereka membangun kesamaan, yaitu agama yang sama dengan orang-orang dan mempengaruhi keyakinan banyak orang kalau yang mereka lakukan benar. Jika mereka memiliki beberapa kesamaan dan suatu panganan dan tindakan yang berbeda, maka perbedaan itu juga bisa ditoleransi dan dianggap sebagai bagian dalam kesamaan. Bagaikan satu tanaman yang terkena hama, maka sama-sama tanaman yang lain juga ikut terkena hama. Satu-satunya cara agar seseorang tidak bergerak ke arah yang salah adalah dengan siapa dia bergaul, pada siapa dia termotivasi harus diarahkan. Karena dengan siapa seseorang bergaul, maka orang itu akan menjadi sama dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang kaya, maka dia akan menjadi kaya. Kalau dia bergaul dengan orang miskin, pasti akan menjadi miskin. Kalau dia bergaul dengan orang pintar, maka dia pasti jadi pintar.